Salam semuanya, selamat datang di channel Levotech. Hari ini saya ada kedatangan paket HP Android yang katanya baru dan harganya juga cuma 600 ribuan aja. Emang ada HP Android baru yang harganya cuma 600 ribuan dan dibuat dari brand yang terkenal? Ya jelas nggak ada. Karena HP Android 600 ribuan yang pakai nama dari brand terkenal seperti Oppo, Vivo, dan Xiaomi itu fix HP refurbished. Dan sebenarnya seller yang jual barang-barang beginian tuh nggak bohongin kita sama sekali. Karena dari awal sellernya udah bilang kalau barang ini tuh garansi distributor. Mau tahu apa itu artinya? Nanti akan saya jelaskan setelah kita unboxing dan ulas HP ini. Dan please jangan skip video ini karena isinya full edukasi. Oke, kita akan unboxing HP-nya sekarang. Di toko tempat saya beli HP ini tuh packingannya dilapisi dengan full bubble seperti ini. Dengan tingkat ketebalan packingannya yang juga bisa dibilang tebal banget. Dan buat kalian yang juga pesan barang-barang yang punya nilai seperti ini, pastikan untuk membuat video proses unboxingnya juga, biar kalau nanti ada masalah, kita jadi mudah untuk klaim garansinya. Untuk HP 600 ribuan itu sebenarnya ada banyak pilihannya, jadi nggak hanya Oppo F1s ini aja. Untuk HP 600 ribuan itu pilihannya ada Redmi 4X, Redmi Note 3, Vivo Y66 yang mesinnya pakai Vivo Y65, dan Oppo F1s ini. Untuk plus minus dari semua jenis HP yang saya sebutin tadi nanti akan saya jelasin di akhir video. Sekarang ini fokus kita adalah ke Oppo F1s ini aja. Dan ini dia paket HP-nya. Kalau kita lihat dari sini, barangnya itu kelihatan masih segel dan cukup bisa untuk meyakinkan awam kalau ini adalah HP baru buatan dari pabrik Oppo itu sendiri. Padahal enggak, ini bukan HP keluaran resmi dari Oppo, melainkan barang refurbished. Dan sekarang kita akan mulai dari bagian belakang kotaknya. Di bagian belakang kotaknya ini tertulis kalau RAM-nya itu 4GB dan internalnya adalah 32GB. Oke, jadi itu klaim dari kotaknya. Biar lebih real, nanti kita akan cek langsung spesifikasi di dalamnya. Sedangkan di bagian atas kotaknya ini kelihatan kosong. Ya kosong, nggak ada tulisan apapun. Dan di bagian depannya ini kelihatan seperti cetakan yang murah. Gambar HP-nya ini juga kelihatan agak pecah di mata saya. Sedangkan di sebelah kiri dan kanannya itu cuma ada tulisan Oppo F1s ini aja. Dan di bagian bawahnya terdapat informasi email, spesifikasi singkat lagi, dan tanggal pembuatan dari HP ini. Cuman di bagian bawah dari kotak HP ini jujur aja kelihatan agak kocak ya. Kenapa? Karena RAM-nya di sini tertulis masih 4GB tapi internalnya berubah jadi 64GB. Jadi ini nggak selaras antara informasi yang ada di belakang kotak dan di bagian bawah kotaknya. Dan di bagian bawah kotaknya ini juga ada tertulis kalau HP-nya itu dibuat di tahun 2019. Oke, jadi kalau kita cek informasi resmi dari HP ini tuh aslinya dirilis di tahun 2016 dan status dari HP ini udah discontinue. Yang artinya HP ini udah nggak dibuat lagi atau nggak dilanjutin lagi dari pihak Oppo. Bahkan untuk perkembangan sistem operasinya juga udah nggak diperhatiin lagi. Jadi nggak mungkin lagi bagi pihak Oppo untuk bikin ulang HP ini di tahun 2019. Dan Oppo juga nggak bakalan tanggung jawab dengan HP yang kita beli ini karena kita belinya nggak sama mereka melainkan sama distributor atau pihak ketiga. Tapi bukan berarti HP ini HP palsu atau HP replika ya, karena HP ini masih bisa dibilang original dalam beberapa kondisi. Biar lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan. Dan sebagai informasi tambahan, ketika kita buka di situsnya GSM Arena, HP ini tuh masih menggunakan Android 5.1 atau Android Lollipop. Gak ada loh HP baru tahun 2019 yang masih menggunakan Android 5 atau Android Lollipop. Untuk tahun 2019 itu minimal lah pakai Androidnya Android 9 atau Android Pie. Dan buat kalian yang belum tahu GSM Arena itu apa, GSM Arena itu adalah website yang isinya tentang spesifikasi HP. Jadi kalau kalian mau beli HP baru, kalian bisa cek dulu spesifikasinya di GSM Arena. Dan mengenai Android Lollipop ini nanti akan saya tunjukin gimana sih rasanya pakai Android jadul atau Android Lollipop ini di tahun 2022. Oke, sekarang kita akan lanjut unboxing lagi. Jadi unit yang saya dapatin ini, HP-nya itu dibungkus dengan plastik seperti ini dan ada juga beberapa unit yang dilapisin dengan bubble wrap. Sedangkan di bagian depannya kita udah langsung dapat bonus anti gores juga. Jadi yang hijau ini adalah tanda kalau dia udah ada anti goresnya. Cuman jujur aja kalau ini bukan anti gores yang mahal dan kalau misalnya kalian ada budget yang lebih, silahkan beli anti gores pengganti. Sedangkan untuk tempelan-tempelan ini, baik itu yang ada di belakang atau yang ada di depan layar, jangan dulu buru-buru dibuka sampai kalian yakin kalau HP-nya itu udah 100% normal. Jadi kalau HP-nya itu udah dipasang kartu, udah di setup normal semuanya dan udah dipastikan kalau HP-nya itu nggak pernah tiba-tiba mati atau crash start sendiri, baru boleh buka anti goresnya. Mengingat HP ini adalah HP refurbished atau HP rekondisi yang bisa diartikan sebagai HP second yang kembali diperbaharui.
Jadi sangat penting bagi kita untuk melakukan cek kesehatan pada HP-nya sebelum kita coba buka-buka sembarangan. Sedangkan untuk kelengkapan kotaknya di sini kita ada dapat silikon case, kemudian SIM injektor dan charger yang KW. Untuk chargernya itu bisa dipakai tapi tidak saya rekomendasikan. Oke, untuk mempersingkat waktu kita akan langsung masuk ke sesi review saya untuk penggunaan HP ini. Jadi di sini saya udah setup semuanya layaknya pemakaian normal harian gitu dan saya udah nemuin beberapa hal kocak sekaligus hal keren di dalamnya. Pertama, waktu kita mau beli HP ini tuh tertulis kalau RAM-nya itu adalah 4 GB dan internalnya adalah 64 GB. Bahkan di pengaturannya juga bilang seperti itu. Tapi faktanya begitu kita cek keaslian spek dari HP ini di aplikasi Aidan 64 dan aplikasi CPU-Z, kita akan nemuin spesifikasi aslinya. Jadi ternyata RAM-nya itu cuma 3 GB aja dan internalnya juga cuma 32 GB aja. Jadi di sini ada sedikit pemalsuan pada softwarenya. Dengan kata lain, HP ini udah dimodifikasi gitu pada software sistemnya. Satu-satunya HP refurbished yang jujur dengan RAM dan ROM-nya adalah HP Xiaomi. Jadi Redmi 4X dan Redmi Note 3 itu jujur di RAM dan ROM-nya. Tapi kalau untuk Redmi 2 saya kurang tahu ya, karena Redmi 2 itu mudah banget untuk dibobol sistemnya, jadi bisa aja RAM dan ROM-nya udah dipalsukan seperti Oppo F1s ini. Hanya aja kalau HP Xiaomi itu baik yang Redmi Note 3 ataupun Redmi 4X, minus utamanya itu bakalan tetap sama, yaitu minus di akun Mi-nya yang bypass. Jadi itu nggak memungkinkan kita untuk menggunakan fitur Find My Phone dan kita juga nggak bisa ganti ROM karena bootloadernya kekunci. Jadi setelah saya pikir-pikir lagi, mending kali ini saya ambilnya Oppo F1s aja. Dengan ekspektasi awal saya, kamera depannya itu bakalan bagus banget. Tapi ya, ekspektasi itu seringkali nggak sesuai dengan realita, dan untuk unit yang saya dapatin kali ini, kamera depannya itu beneran nggak bisa diambil sama sekali. Kalian bisa lihat sendiri kualitas kamera depan dan belakang dari HP ini pada video berikut ini. Oke, jadi karena HP ini HP refurbished atau HP second yang udah diperbaharui lagi, jadi memang hal wajar kalau kita nemuin ada beberapa hardware yang bisa bekerja namun cacat. Karena satu-satunya bagian yang masih original dari HP refurbished itu kebanyakan cuman mesinnya aja. Dan untungnya unit yang saya dapatin kali ini minusnya itu cuman di sisi kamera depannya aja. Dan sebelum saya sebutin plus minus dari setiap HP Android 600 ribuan yang udah saya sebutin tadi, sekarang saya akan tunjukin dulu performa gaming dari HP ini. Untuk performa gamingnya itu agak sedikit mengejutkan saya karena kita masih bisa untuk bermain game PUBG walaupun dengan settingan grafis yang harus rata kiri. Tapi ini udah lumayan oke sih karena harganya juga cuman 600 ribuan aja. Dan kalau kalian mau dapetin performa gaming yang lebih baik dan budgetnya juga cuma 600 ribuan aja, kalian bisa nyoba beli HP yang pakai chipset Snapdragon. Contohnya si Redmi 4X atau Redmi Note 3 dan Vivo Y66 tadi. Dan di sini sebagai tes gamenya saya nggak hanya nyobain game PUBG aja, tapi saya juga nyoba game COC dan game Mobile Legends. Untuk settingannya semuanya saya setting default semua dan pergerakannya masih mulus seperti ini. Dan satu lagi pertimbangan kita kalau mau beli HP Oppo F1s adalah sistem operasinya yang masih Android 5.1 atau Android Lollipop. Karena Android Lollipop itu beneran udah di akhir usianya untuk tahun 2022 dan beberapa aplikasi terbaru kedepannya tidak akan bisa dijalankan di Android Lollipop ini. Ya, itu adalah masalah yang akan timbul kalau sistem operasi HP kita masih sistem operasi jadul. Dan saat saya bikin video ini, ada beberapa aplikasi penting dan ringan yang nggak bisa dijalankan di HP ini. Yang diantaranya adalah aplikasi beli paket dan cek kuota seperti MyXL dan MyTelkomsel. Keduanya nggak bisa diinstal di Oppo F1s ini. Atau kalau aplikasinya bisa diinstal, aplikasinya itu tidak bisa bekerja dengan benar.
Aplikasi lainnya yang juga bermasalah di Oppo F1s ini adalah Facebook Lite. Di Facebook Lite itu kita nggak bisa muter video yang ada di Reels sama sekali. Kalau kita putar video di Facebook Reels, videonya itu akan jadi stuck seperti ini. Sedangkan untuk aplikasi yang cukup berat seperti Instagram dan TikTok itu malah bisa bekerja dengan normal di HP ini. Jadi masalah dari sistem operasi yang jadul itu bisa mempengaruhi hal yang luas ya. Dan untuk Android Lollipop di HP ini tuh masih bisa dibilang kayak belum smart gitu bagi sebuah smartphone. Karena kita dipaksa untuk pakai browser bawaan dari HP-nya sebagai browser defaultnya. Dan itu udah nggak bisa diganti-ganti lagi. Dan browser bawaan dari HP ini tuh bisa dibilang parah banget. Karena ketika kita klik link itu seringkali nggak bisa terhubung ke aplikasi lainnya. Melainkan terhubungnya ke browser bawaan itu aja. Jadi kalau misalnya ada persyaratan login aplikasi yang perlu klik link dulu, kita jadi nggak bisa login di HP ini. Oke, mungkin segitu aja dulu keluh kesah saya untuk HP Oppo F1s ini. Dan sekarang kita akan lanjut ke plus minus semua jenis HP Android refurbished 600 ribuan yang ada di marketplace. Secara spesifikasinya, HP refurbished 600 ribuan terbaik itu jatuh kepada Redmi 4X. Apalagi Redmi 4X itu juga masih lebih murah daripada Oppo F1s ini. Tapi dalam kasus ini, varian RAM 3/32 atau 4/64 itu lumayan susah untuk dicari. Sedangkan untuk varian RAM yang 2/16 itu terasa agak nanggung gitu di tahun 2022 ini. Jadi saya pribadi lebih milih untuk hindarin Redmi 4X yang varian RAM 2/16. Dan kalau kita ambilnya Redmi 4X atau Redmi Note 3, itu kita juga nggak bisa ganti ROM ke custom ROM. Walaupun Redmi 4X dan Redmi Note 3 itu masih lebih ngebut untuk memainkan game berat seperti PUBG, tapi untuk kenyamanan saat bermain gamenya, di sini saya lebih milih Oppo F1s. Di mana baterai Oppo F1s ini juga masih sedikit lebih tahan walaupun cuma 3000 mAh aja. Dan kondisi suhunya juga masih sedikit lebih adem daripada Redmi 4X dan Redmi Note 3. Tapi hal positif yang juga perlu kita jadikan pertimbangan saat mau ambil Redmi 4X dan Redmi Note 3 adalah biaya servisnya yang masih sedikit lebih murah daripada Oppo F1s. Apalagi Redmi 4X dan Redmi Note 3 itu lebih mudah untuk dibongkar pasang daripada Oppo F1s ini. Dan terakhir untuk Vivo Y66 atau lebih tepatnya Vivo Y65 itu sebaiknya dihindari aja. Karena dari awal juga mesinnya udah random banget. Mesinnya adalah Vivo Y65 tapi sistem operasinya adalah Vivo Y66. Dan mungkin segitu aja dulu pembahasan kita kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis aja di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Arif Abdurrahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.